tuh Kak? Jadi ketika kita mau implementasi AI, Ya, yang dalam pikiran kita adalah sebenarnya kalau saya implementasi AI ini aman nggak sih buat data customer saya? betul Ya kan? sekali ya. And then juga solusi-solusi ini didesain untuk business user friendly. Oke. Bisa codeless, minimum code, very very easy. Halo Sobat Teknologi, masih bersama saya Lila Gianto. Sudah hadir nih di tempat ngobrol-ngobrol di Ngobas atau ngobrol bareng SWG. Teman-teman kita 3 orang yang sangat keren dan pastinya akan bermanfaat mendengarkan obrolan atau insight yang akan dibagikan kepada kita semua Sobat Teknologi. Yang paling jauh sama saya nih duduknya ya. Kakak aja deh kayaknya masih muda-muda belia semuanya ya. Kak Muhammad Juan Al-Kausar nih, ceritanya beliau adalah praktisi AI. Sebelum kita kenalan saya mau kesini dulu nih. Sebelahnya adalah Kak Andrew Wijaya ya, yang punya podcast berarti ya. Iya. Dari Sinergi Wahana Gemilang. Dan yang paling cantik bersama saya pada saat ini adalah Mbak Adelia dari IBM. Tuh. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja, jangan tegang dong. Kak Juan nih kan katanya praktisi AI nih. Udah berapa lama di industri ini dan saat ini kegiatannya apa tuh Kak? Kalau kegiatan sehari-hari sekarang saya di AI and Machine Learning Engineer gitu ya, yang melakukan riset untuk AI untuk kebutuhan industri gitu ya. Kalau untuk development sih udah lama, Mbak Lila ya udah lama banget gitu. Dengan adanya AI ini semakin mudah untuk development dan semakin keren challenging ya sebenarnya. Nah, sesuai episode kita yang Betul tentang sekali. financial service industry ini, betul. berarti udah lama di dunia perbankan, insurance dan turunannya. Betul. Wih, valid nih kalau denger dari Kak Juan nih. Terima kasih Mbak Lila. Nanti kita ngobrol panjang ya. Thank you. Iya. Nah, dari SWG sendiri Kak Andrew nih role-nya apa tuh? Saya sebenarnya lebih ke technical Oke. things gitu kan. Lebih ke role saya ini sebagai solution manager gitu ya, which is apa namanya, kita membantu terutama saya membantu untuk memberikan solusi kepada para customer dan reseller atau partner kami gitu. Berarti yang turun langsung ketemu sama Sobat Teknologi Iya. pengguna adalah Kak Andrew nih yang Iya. jelasin ya. Berarti orangnya sabar kayaknya nih. Sabar banget. Karena pengguna biasa banyak maunya. Iya. BM ya. Seneng banget sama obrolannya soalnya which is kayak anak jaksel. Damai keluaran nih. Iya. Kalau Kak Adel nih di IBM apa nih perannya nih? Saya data AI technical specialist. Saya melakukan technical solutioning dari sisi IBM. Nah, role saya ini membuat saya bisa berkolaborasi nih dengan Kak Andrew untuk membantu praktisi seperti Kak Juan. Nah, yang membantu terus yang di lapangan, Betul. saya yang penengahnya. Betul. Cok, kita kembali kepada Kak Juan nih. Kak Juan kan praktisi ya. Yang terjadi saat ini di dunia industri finansial, baik itu perbankan dan teman-temannya, saat ini apa yang ada hubungannya dengan AI ini? Terima kasih Mbak Lila. Ya. Kalau dulu itu kita kenal yang namanya ERP dan SCM gitu ya. Ya. Bagaimana satu aplikasi itu terintegrasi ke banyak departemen sehingga dengan mudah pengambil keputusan gitu ya. Sehingga arah perusahaan bisa ditentukan dengan cepat gitu. Nah, pergerakan kemari itu generatif AI udah mulai tren nih sekarang. Generatif AI, Betul. apa tuh Kak? Coba. Nah, generatif AI itu adalah satu algoritma matematika yang bisa mengenerate data baru, Mbak Lila. Konten baru, inovasi baru gitu ya. Sehingga dimudahkan nih bagi pelaku bisnis. Dimudahkan juga untuk pengambilan keputusan. Betul sekali, bisa Generatif analisa data AI. yang sangat besar, dia bisa menganalisa data, terus bisa memberikan prediksi gitu ya. Nah, sehingga pelaku-pelaku bisnis dengan adanya generatif AI ini akan menjadi lebih cepat dalam pengambilan keputusan, bisa terhindar dari resiko-resiko bisnis yang mungkin bisa di-manage di awal. Berarti Gitu. Kak, kalau ada orang nggak menggunakan dan memanfaatkan AI,
Merugi Rugi dong. banget gitu. Wih, serem Kedepannya ya? kita akan punya loh yang namanya personal bankers, Iya, 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 iya. personal coach, personal lawyer, dan itu ada di kantong kita. Nah, Keren. kan Ya kalau kita nggak ampun. riset dari sekarang, ngembangin dari sekarang, bisa ketinggalan, Mbak Sungguh Lila. menakutkan kalau kita Betul, nggak ambil keputusan Ya, itu betul ya. sekali, Karena Mbak kedepannya Lila. mau nggak mau suka nggak suka harus. Harus ke Yes. sana. Wow, keren banget. Coba kalau menurut Kak Andrew yang diomongin tadi bener nggak? Valid nggak Ah, dengan orang-orang yang menggunakan? yes. Pasti saya sering dengar dari customer lah ya. Iya, Ya gimana mereka tuh? tentunya akan bergerak lebih ke personal assistant gitu. Oke, Di mana selain personal assistant tadi yang disebutkan itu kan kita ada semacam personal assistant untuk banking gitu kan. ya, Ah, tapi kan di sini pasti ada concern juga nih kalau sebagai personal assistant itu dia bakal bisa baca data mereka gitu kan. oke. Gimana privacy dan security-nya gitu. Nah, di sisi lain apa yang direspon dengan AI itu apakah benar yang mereka respon ke kita secara secara faktanya seperti apa gitu. Apakah AI yang di-generate itu halusinasi atau tidak gitu. Halusinasi, Gitu. mengerikan dong. Jadi Yes. harusnya menemukan platform yang nggak menghasilkan hal yang salah ya. Yes, benar. Oke, ada Kak. Ada dong. Ada. Ada. Coba, saya nggak mau tanya yang ke ujung-ujung, yang deket saya aja deh. Emang yang diomongin sama Kak Andrew itu ada Oh, di ada Kak- banget di Kak dong. Adel? Iya, Nah, jadi kalau ketika kita ngomongin tentang generative AI platform nih, ya. praktisi seperti Pak Juan mengembangkan, kita dari sisi prinsipal pun juga kita pasti akan mengembangkan juga. Karena padahal kita pengen sesuatu yang semakin cepat siap, semakin baik. Oke. Tapi di sisi lain, untuk bisa kita cepat siap itu banyak juga yang harus diperhatikan. Apa aja tuh Kak? Seperti PDP, data sovereignty, kemudian apakah data ini diolah dengan semestinya. Banyak poin-poin itu yang kemudian IBM juga terapkan. Jadi kita nggak cuma memiliki platform untuk generative AI, kita kerjakan dan selesai, tapi kita juga mempertimbangkan nih faktor-faktor lain penting juga yang harus kita comply gitu. Oke, nah itu penting ya Sobat Teknologi. Bahasanya udah keren banget ya. Jadi apapun yang AI bisa bantu di dalam bisnis kita yang untuk memudahkan kita, untuk mempercepat proses, untuk keamanan, namun tetap patuh pada regulasi-regulasi dari regulator di negara kita. Emang ada platformnya, Kak? Oh, ada banget dong Mbak Lila. Saya udah Sudah boleh spill boleh nih. tahu? Jangan-jangan ya dipakai nih. Baru kelihatan ATS. Pengen tahu Betul. boleh nggak? Nah, platform generative AI dan machine learning dari IBM kita sebut watsonx.ai. WatsonX.ai. Yes, it actually comes from a family of products WatsonX, but specifically kita akan ngomongin tentang watsonx.ai hari ini. Oke, berarti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang si Watson X Watson X. ini. Iya, semakin seru nih Sobat Teknologi ya. Kita akan bedah, tadi udah diomongin sama Kak Adel kan ya. Ada apa di Watson X ya. Tuh. Sekarang kita kembali ke praktisinya nih ya. AI, jangan tegang-tegang dong Kak Juan ya. Gimana sih otomatisasi AI nih ya dalam hal kegiatan rutinnya yang di industri finansial ini, bagaimana dalam misalnya pemrosesan klaim Oh, atau iya. tentang pemantauan transaksi sehari-hari itu kayak gimana sih si AI bisa membantu kita tuh? Dengan AI ini kita bisa banyak terbantu gitu. Proses sehari-hari bisa dilakukan dengan cepat gitu. Ya, Apakah itu kita validasi atau mereview legal dokumen gitu ya, Oke. ngecek transaksi gitu. Yang lebih dekat sih kalau untuk ke customer gitu ya, itu chatbot atau virtual assistant gitu. Oke, Jadi tapi lebih jangan personal kaku, gitu. jangan kaku ya kan serunya sekarang kita Iya. dibantu chatbox tuh yang bahasanya bahasa Betul. manusia. Betul sekali. Nah. Betul, betul. Terus kemudian juga AI juga bisa memitigasi resiko. Jadi resiko bisa kita Oke. manage dengan baik sebelum terjadi apa-apa gitu. Oke, preventif nih. Betul sekali. Dan yang nggak kalah penting, kita harus AI yang kita kembangkan tuh harus support PDP Oke. untuk tanggung jawab kita kepada customer dan regulator. Harusnya kayak apa sih Kak Juan? Nah, itu dia. Harusnya kita butuh tools nih
yang Oke. bisa support itu semua sebenarnya. Ya kalau Gitu. bahasa gampangnya nih biar sobat teknologi dan para pengambil keputusan nih bisa memanfaatkan AI ini, Iya. harusnya kalau dirangkai dalam satu kalimat tuh adalah alat yang bagaimana nih? Yang kompleks dan Yang komplit. kompleks. Ya, Oke. ya. Berarti menjawab semua kebutuhan tadi. Betul. Iya. Iya. Emang ada? Iya, kompleks dan komplit. Oke, jadi itu yang dibutuhin oleh pasar sekarang ya, industri Betul, sekarang ya. betul sekali. Cepat, kompleks dan segala macamnya tadi yang memitigasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi Betul ya. sekali. Coba Kak Andrew, bisa nggak sih menjawab kebutuhan tersebut dari pasar nih? Sangat-sangat bisa sih. Ada. Ada. Spill dong ke kita dong. Jadi Dalam hal kegiatan rutin dulu nih. Jadi di IBM itu sendiri kan sebenarnya kan udah pemain lama ya di Oke. AI itu kan, apalagi chatbot, terus risk management, sama tadi ada fraud management gitu kan. Betul. Dan tentunya nggak lupa sama IBM ini, nggak lupa sama data privacy atau data security-nya juga gitu. Penting itu. Nah, di virtual assistant, sebagai virtual assistant ya, ada Watson X gitu kan. Watson X itu satu family lah, isinya ada untuk yang assistant sama yang platform gitu. Nah, untuk yang chatbotnya itu ada Watson X Assistant gitu. Apa Nah, tuh Kak? Yang ya, perlu kita ketahui? Apa tuh? Ada apa di makanya sana? ada kita disediakan tools pre-build lah, pre-build Oke. atau udah disiapin gimana sih cara kita bikin suatu chatbot gitu. Oh, misalnya dari user ada nanya ini dari sistemnya itu, chatbotnya itu harus balas apa gitu kan. Oke. Secara natural language, secara Iya, bahasa benar, manusia benar, gitu kan. benar. Tuh. Gitu. Nah, terus nanti untuk di sisi risk management dan fraud, nah di IBM sendiri itu sebenarnya udah pemain lama Oke. untuk apa namanya, memberikan solusi fraud detection sama risk management ini. Oke. Nah, Pernah justru pernah ada kasus nggak Kak? apa nih? Pernah ada kasus yang akhirnya jawabannya adalah dengan IBM Watson X. Oh iya, tentunya mungkin di luar sana ada Oke. gitu. Cuma maksudnya di customer-customer kami itu banyak yang udah memilih IBM ini sebagai tools untuk fraud detection sama risk management gitu. Oke. Nah, apalagi ada Watson X gitu kan. Watson X ini tentunya salah satunya bisa generate suatu respons secara bahasa manusia lah ya, Ya. itu dengan baik gitu. Jadi Berarti nggak- bisa integrasi ya? Oh, Bisa Dari integrasi. chatbot Banget. langsung ke risk ke platformnya. platform atau Betul. fraud detection-nya itu. Jadi nggak cuman dari fraud platformnya ini reporting, tapi bisa memberikan suatu rekomendasi mungkin. Rekomendasi, oh ini harus ngapain sih saya gitu kan. Gitu. Nah, terus untuk yang data security-nya juga. Data Ya. security tentunya IBM terkenal juga soal untuk security gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin data security juga ada dua hal sih, data in motion sama data at rest gitu kan. Oke. Apa itu Kak? Data at rest itu di mana data itu berada, Oke, stay gitu oke. kan. Which is keamanan data yang paling baik itu data itu stay di tempat kita sendiri gitu kan. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan perpindahan datanya? Ya. Kita mau ngambil datanya itu seperti apa? Itu data on motion gitu kan. Gimana cara ngamaninnya? Ya, di IBM Watson X sendiri itu kita pasti salah satunya nerapin namanya encryption in motion, encryption Waduh. gitu, TLS segala iya, macam iya, iya. gitu. Terkunci berlayer-layer ya. Berlayer-layer. Jadi at rest Berlayer-layer. sama in motionnya udah di encrypt gitu. Oke. Nanti kalau ada misalkan ada man in the middle tuh nggak dapet ya, Nggak dapet. di encrypt kan. Di-encrypt, iya. Oke. Sebagai pelaku langsung ya, kayaknya ini dia Tertarik jawabannya. kayaknya udah. Tertarik nih. Terus bener yang diomongin tadi Kak Oh, Adel? Atau bener banget. ada yang perlu kita ketahui lebih dalam lagi nggak? Bahkan ketika kita ngomongin tentang encryption, oke, it's built in. Jadi customer nggak perlu lagi nih mikirin, aduh harus di encrypt bagaimana. It's built in with the platform. Oke. Dan kemudian kalau dipikirin, aduh nanti data saya dipakai dengan tidak semestinya nih. Nah, Data kita dipakai untuk training misalkan. Iya. IBM berani jamin, no, we don't do that here. Data customer adalah data customer. It truly belongs to customer. Not even IBM bisa mengakses data tersebut. wow, aman ya. Aman banget. Dan misalkan kalau kita ngomongin lagi tentang
oh saya datanya harus ada di Indonesia nih, misalnya terkait data sovereignty. Ya. Atau saya nggak masalah datanya ada di private cloud selama lokasinya masih ya, within ASEAN misalnya seperti itu. Itu yang IBM kami bisa bantu karena solusi kami salah satu kuncinya adalah hybrid cloud. Artinya apa? Solusi kami bisa di deploy on premise, bisa juga on cloud atau kombinasi dari keduanya. Oke. Dan even misalkan salah satu yang pertanyaan sering kita dapat, kalau AI-nya bisa on premise nggak nih? Jawabannya adalah bisa. Tuh, sobat teknologi ya, para pengambil keputusan, ini sebuah ajakan untuk para CTO dan CFO. Jawabannya adalah bisa ya. Kalau Pak Juan nih di industri itu sendiri ya, jawaban-jawaban tadi tuh sudah cukup memuaskan atau ada hal lain yang ingin dibantu dan barangkali ada jawabannya di sini. Kan Yang belum kepikiran nih. kan kedepannya kan kita akan mata uang digital gitu ya, Nah, blockchain, terus kemudian explainable generative AI gitu. Kayak kalau dari solusi yang diterangkan tadi bisa dapat semua ya, Bisa. berarti ya. Lengkap Pak, from end to end. Oke, wow. luar biasa. Terima kasih loh, itu adalah tren yang perlu diwaspadai yang terungkap oleh pelaku pasar. Oke, sobat teknologi, tadi udah di-spill sama Kak Adel ya, apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan mengenai AI di Watson X. Seru banget nih, tapi kita kembali dulu nih kepada praktisi AI kita nih, Kak Juan. Ya. Coba, menurut Kak Juan itu ya, kalau dengan yang kita bisa manfaatkan di sini itu apa sih ya pentingnya untuk bisa meningkatkan operational efficiency dalam hal dunia perbankan, financial industry. Oh, oke. Apa aja? Kalau di financial industry itu kan kelihatannya kan sepertinya banyak otomasinya gitu ya. Ya. Padahal kenyataannya, Mbak Lila, Ya. itu ada dokumen-dokumen atau data-data yang diproses di belakang. Oke, Gitu, di back ya. office-nya nih Back office-nya kalau ada. di bank ya. Gitu Oke. ya kan. Nah, dokumen-dokumen ini atau data-data ini bisa dengan cepat dibantu oleh AI. Oke. Gitu. Analisanya lebih, akurasinya lebih bagus, manajemen risikonya lebih tertata rapi, sehingga data-data yang di belakang ini bisa digunakan juga untuk customer engagement di depan. Gitu. Oh. Jadi misalnya kita punya Misalnya chat, gimana nih? Coba dicontohkan nih. misalkan nih kita contohkan punya nih. chatbot gitu ya, Ya. chatbot atau virtual assistant gitu ya yang kita punya gitu, Ya. bisa mengakses data yang sama yang diproses di belakang. Oke. Coba dong, misalkan chatbot ya, saya mau tahu dong rekening saya yang giro sekarang saldonya udah berapa gitu, transaksi Oke. terakhir. Nanti chatbotnya akan akses data di belakang dan menampilkan apa yang kita minta dengan Oke. bahasa manusia. Iya. Kan gitu. Terbantu tuh ya. Betul. Itu yang pekerjaan sehari-harinya tuh ya. Betul, betul. Oke, terus apa lagi Kak? Nah, kemudian juga dengan adanya AI karena sudah tertata rapi di belakang, sehingga kemungkinan fraud akan berkurang. Gitu. Karena di depan udah ketahuan gitu. Oke. Oh, ini kayaknya teridentifikasi sebagai fraud misalkan gitu kan. Nah, AI ini punya peran itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, terlebih lagi Mbak Lila, Ya. mengenai PDP yang sekarang lagi digaung-gaung oleh regulator, itu sangat-sangat bisa dibantu oleh AI. Coba deh diterangin kepada sobat teknologi nih, karena di sini kan yang nonton kita nih pasti banyak yang secara teknik, tapi ada bosnya juga nih si pengambil keputusan nih. Iya. Coba bagi para CTO dan CFO supaya kayaknya merasa wah nih ceritanya Kak Juan nih sama yang saya alami nih. Gimana tuh Kak? Jadi ketika kita mau implementasi AI, Ya. yang dalam pikiran kita adalah sebenarnya kalau saya implementasi AI ini aman nggak sih buat data customer saya? Betul sekali ya kan? ya nggak Betul. sih? Pasti Apalagi- kita ketakutannya Iya. gitu ya. Apalagi kita ada data customer, nah, Betul, rekening gitu kan. betul. Nah, Terus seberapa cepat proses yang saat ini ada terbantu dengan AI? Berapa cepat sih misalkan? Oh, bisa efisiensi dari tadinya 1 jam bisa 2 menit atau 3 menit. Nah, itu kan keren banget Iya. gitu. Nah, gitu sih. Terus apalagi ketika si pengambil keputusan tuh bilang, oke,
Kalau misalkan deteksi fraud secara real time bisa nggak? Nah, Jadi saya bisa tahu nih apa Betul. yang harus saya lakukan iya iya iya. gitu. Oke, Ini. itu jadi berarti itu yang diperlukan oleh Betul industri sekali, ya. betul sekali. Nah, ada cerita lain nggak nih Kak Adel atau Kak Setuju Andrew? banget Mbak Lila. Ya. Nggak cuman yang pernah dialami mungkin Pak Juan dan tim pernah alamin, tapi sering juga nih IBM menemukan klien. Sebetulnya salah satu faktor kenapa fraud itu bisa terjadi adalah banyak enterprise company yang bahkan mereka sendiri nggak tahu nih mereka punya data apa. Ya ampun, Iya kan? itu dia ya. Betul. Mereka sendiri nggak tahu mereka punya data apa, apalagi kita ngomongin efisiensi, jauh. Kayak seolah-olah kita mau cari informasi di perpustakaan, tapi katalognya nggak ada. Nah, bingung kan? Nah. Gimana tuh? Pernah ada cerita apa Kak Adel? Banyak. Karena ketika kita ngomongin tentang AI untuk efisiensi, pasti kita akan mulai dari datanya dulu nih. Apakah Oke. datanya sudah rapih atau belum? Nah, Kita betul. kita buat katalog di IBM, kami punya Watson Knowledge katalog. And then setelah kita datanya udah ada, kita determine nih. Data ini boleh diakses oleh siapa aja. Apakah untuk customer itu sendiri, untuk di back end siapa aja yang boleh akses itu. Oke. Dan kemudian kita proses untuk AI. AI bisa memilah-milah untuk modelan, untuk bantu efisiensi bisnis proses. Kalau tadi yang ceritanya di chat box mengenai si nasabah nih, saya punya data sekian, terus bisa dibantu apa nih dengan AI? Bisa banget. Ketika kita udah tahu nih kita punya customer siapa aja, kita of course kita harus mastiin nih. Jangan sampai customer A menanyakan data tentang customer B. Oh, nggak boleh Oh, dong. nggak boleh nggak banget. boleh dong. Nah, itu ketika kita sudah punya katalognya, kita bisa atur itu. Oke. Nah, dengan cara proses yang sama, back end proses kita jadi lebih efisien dong, lebih lancar. Nah, ternyata kita ini bisa mendapatkan benefitnya bukan cuma itu doang. Apa tuh? Dengan model yang sama, informasi yang sama, kita juga bisa menularkan nih efisiensi ini kepada customer engagement seperti yang tadi Pak Juan sempat cerita, chatbot gitu Ya. misalnya. Misalnya dia pengen tahu ya dengan dengan dana punya sekian, disaranin loh untuk invest di ABC ya. Dan itu hanya diketahui oleh si nasabah sendiri Betul. ya. Yakin nggak akan bocor ya. Betul. Jadi Dari segi si nasabah sendiri lebih nyaman ya. Oh, berarti saya nggak diketahui oleh pihak yang nggak perlu tahu. Iya, iya. Karena emang udah fully system by system. Nah. Nggak ada di tengah-tengah ada orang middle end Oh, middle of the middle-nya nggak man. ada. Ya, nggak ada. Oke, nggak ada yang Gitu. icam ya, Iya, ikut campur. Iya. Selama ini kan masalahnya kalau kita ngomongin personal assistant itu kan yang belum nerapin nih banking ini kan pasti dilariin ke customer service gitu kan. Betul. Customer betul. service. Iya. Terus kalau misalnya cuma tanya rekening gitu kan. Rekening kita kan bisa ditanya orang tua, nama orang Iya. tua, Iya, ada alamat, validasinya Iya, tuh. iya, iya. Nah, Ya. kita yakin nggak sih orang ini nggak bakal bocorin, ya kan? Hanya Yes, Tuhan yang tahu betul. sih. Nah, gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita gantiin dengan virtual assistant? Ya udah itu by system. Sistem itu apakah kita udah percaya sebagai trusted system gitu kan? Bakal tidak kemana-mana gitu kan? Tentunya pasti kalau ngomongin security pasti data itu ada dua gitu. Apa yang mau di secure gitu kan? Ya. Di mana letak data itu kita misalnya enkripsi atau segala macam gitu kan, dan perpindahan data itu sendiri gitu. Waduh, berlayer-layer nih ya. Iya, Itu harusnya gitu. aman ya. Iya. Pernah ada kasus atau yang pernah dialami oleh Kak Andrew sama Kak Adel nggak yang ditemui di lapangan sana? Lebih ke apa namanya? Mungkin contoh kasus yang lagi booming dulu sih, Ya. yang apa namanya? Salah satunya data bocor, data breach gitu kan. Oke. Terus ada misalnya mungkin kalau ransomware agak out of topic ya. Iya. Cuman kebanyakan pasti data breach gitu. Oke. Nah, itu ya salah satunya pastinya ada man in the middle gitu kan. Yang bisa baca data itu Karena atau itu ya. ya, atau ada orang yang ngambil data yang tidak seharusnya itu keluar. Betul. Gitu. Nah, Stay ini di data ini kita. diminimalisasi dengan kita memanfaatkan AI ini. Iya. Wah, keren ya. Nah, kalau ada tren ke depannya yang perlu kita waspadai nggak nih Pak di lapangan nih? menurut Kalau Kak ke Juan? depan kan pengembangan penelitian di AI itu banyak gitu ya. Kayak dia akan masuk ke blockchain gitu ya, Oke. ke mata uang digital gitu kan. Terus ke arah quantum computing. Itu pasti kan secara arsitektur berubah tuh semuanya tuh. Lebih Nah, kompleks ya. Iya, jadi toolsnya juga harus mikirin tuh Mbak Lila, Iya, ya benar. Mbak Adel atau Mas Kak Andrew ya, Pak Andrew. Jadi harus pikiran ke sana tuh, tools yang kita kembangkan gitu. Iya. Nah, yang untuk hal kayak gitu tuh udah kepikiran belum? Oh, pastinya. Udah. It's
Already? It's part of our roadmap actually. Wow, Jadi sudah terjawab betul. itu ternyata Kak Juan ya. Ada yang bisa di-spill yang kita perlu tahu nggak di sini? Nah, namanya teknologi ini lama-lama pasti kan akan semakin kompleks dan semakin banyak faktor yang harus diperhatiin. Benar. Nggak usah yang terlalu jauh, mungkin kalau kita ngomongin tentang cryptocurrency, data kita sendiri ada data pribadi. Ini kita bahkan kalau di Indonesia kita harus comply dengan namanya PDPIA dan kemudian data sovereignty, dimana kalau ketika FSA yang very customer base, kita ada aturan khusus nih bagaimana kita harus mengolah data customer. Oke. Nah, IBM memperhatikan itu untuk customer kami. Makanya ketika menjadi customer, apakah datanya akan digunakan untuk melatih model misalnya, atau apakah datanya ini bisa bocor kemana? IBM bisa garanti bahwa untuk data yang diolah di IBM itu tidak akan keluar dan tidak bisa dilihat oleh pihak ketiga termasuk IBM sendiri. Itu satu. Aman ya. Dan kemudian kalau misalkan yang mau sedikit lebih kompleks kayak saya nggak mau nih ini terjadinya di luar Indonesia, atau saya mau terjadinya processingnya di depan mata saya sendiri, saya inginnya on premise. Yes, itu juga bisa karena solusi-solusi IBM ini kita mendukung hybrid cloud yang artinya bisa on premise, bisa cloud, bisa campuran. Dan termasuk untuk solusi Watson X AI kami juga sedia ini sebagai solusi on premise. Keren sekali sobat teknologi ya. Kebutuhan apapun yang teman-teman mau ada dan sudah terjawab dan bisa diperoleh ya. Betul. Keren bisa banget Watson X ya. Nanti kita akan bisa berbincang lebih jauh berarti ya mengenai Watson X. Ada yang mau ditambahin dari pelaku? Bukan pelaku kejahatan loh ini loh. Lapangan, yang di lapangan. Ada lagi nggak, Kalau Kak Juan? nambah saldo e-wallet bisa nggak? Bisa ya. Siapa juga tahu mau. bisa. Semuanya mau nih. Kalau itu. Kalau itu saya juga mau. Sobat teknologi, nggak rasa ya seseruan kita bersama dengan para narasumber kita sudah memasuki detik-detik terakhir. Cuma kita mau ingetin lagi nih apa yang udah kita bicarakan, diskusi bareng-bareng tadi, agar sobat teknologi nggak lupa, insight penting yang perlu kita inget tuh apa aja sih Kak Juan? Kalau dari pembicaraan kita tadi yang luar biasa tadi nih, itu saya bisa dapat dua nih. Yang pertama, Apa sebagai aja tuh? developer itu kita hanya ada di dalam satu environment, ya kan, pengembangan dalam satu environment. Jadi developer nggak perlu mikir lagi tentang security, virtual machine, yang harus bikin ini, bikin itu segala macam, harus ngambil image dari mana, terus datanya harus taruh di mana, ya kan. Nah, dengan itu semua sehingga development tambah nyaman gitu nggak sih, gitu ya? Iya, Oke. keren. Nah, sebagai kalau saya kita pelaku bisnis, Ya. kalau seandainya satu development AI dalam satu tempat, berarti budgetnya bisa di-plan dengan baik dong. Yes, Wah, benar. betul, Iya, betul. karena gini, Mbak Lila. Ini sisi CFO langsung masuk nih. Nah, Wah, bener, iya. bener banget Karena dari kalau tadi POV saya itu. dengar dari Kak Andrew nih, Ya. di dalam Watson X itu ada built-in yang bisa membantu dalam kita develop satu aplikasi gitu ya. Yes, benar. Betul, betul. Oke, jadi ada itu. Ada. Jadi di IBM Watson X ini dan family dan kawan-kawannya ini, Ya. emang dari IBM itu mereka itu desain platformnya itu udah friendly banget gitu. Oke. Kayak contohnya kita mau bikin chatbot, ya. Kita itu cuman bikin chatbotnya itu codeless gitu. Kita misalnya drag and drop gitu kan, drag and drop. Bagaimana user kalau misalnya nanya ini gitu kan, sistemnya bakal ngerespon seperti apa gitu. Nah itu benar-benar pre-built dari IBM-nya, IBM Watson X Oke, gitu. jadi udah ada ya. Gitu. Iya. Siap. Berarti budgetnya bisa terplan dengan baik dong. Ih, keren Yes, itu. yes. I like. Ya, karena Iya. karena dari IBM sendiri kan mereka udah propose one solution ya. Jadi Oke. apa yang dibutuhin dari customer, dari user itu ada gitu. Tinggal kita melakukan assessment lebih lanjut. Gitu. Oke, Gitu. nah para pengambil keputusan ya, kalau tadi udah dibantu nih, berarti budgetnya bisa lebih rapi dan bisa langsung mengambil keputusan. Kita tanya nih, untuk bisa implementasinya ini emang susah dan lama nggak Kak? Susah is pretty strong word. Mungkin kalau dari sisi pandang seorang engineer and then Ya. pre-sales, aku bisa bilang solusi ini kompleks. Nah, IBM menyadari bahwa teknologi itu termasuk AI, it's kompleks. Makanya kita punya solusi-solusi yang emang bisa lepas pasang, kita bisa jadi sesuai dengan kebutuhan. And then juga solusi-solusi ini didesain untuk business user friendly. Oke. Bisa codeless, minimum code, very very easy.
Dan tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa teknologi ini tidak bisa semudah plug and play. Pasti harus ada customization yang harus dilakukan. Oke. That's why kami IBM Indonesia kami nggak pernah sendiri. Salah satunya kami juga bersama dengan value added distributor kami SWG yang bisa membantu kami nih gimana kita bisa membuat solusi from end to end yang paling pas untuk customer kami. Ya, benar. Jadi berdua nih bergandengan. Yes, kami saling bekerjasama gitu. Apalagi Oke. saya sebagai SWG ini kan bukan hanya distributor biasa ya dari IBM gitu ya. Kami ini value added distributor, di mana kami akan membawakan suatu value ya kepada customer dan partner kami atau reseller kami gitu. Jadi feel free kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau assessment lebih lanjut, kami terbuka. Dengan tangan terbuka, waktu juga anytime ya. Iya, anytime. Iya. Pokoknya kalau yang gampang-gampang itu adalah haknya dari customer, yang susah-susah biar mereka aja yang mikir ya. Jadi nanti kalau Sobat Teknologi ingin berdiskusi lebih lanjut, tentu saja teman-teman dari SWG, dari IBM sangat terbuka untuk menerima ajakan untuk kita bisa lebih detail lagi ngobrolin kebutuhan-kebutuhan yang ingin didapatkan. Jadi kalau untuk menghubungi, mudahnya nanti bisa dilihat di marketing@swgemilang.com atau nanti linknya bisa teman-teman scan dari informasi yang akan kita bagikan. Terima kasih banget udah nemenin kasih. ngobrol-ngobrol ini. Kok udah Terima harus kasih. berpisah ya, lagi seru-serunya loh. Kayaknya kurang nih lama. Kayaknya kurang ya. Gimana kalau abis ini kita lanjut? Iya, saya makin pinter nih ketemu sama teman-teman kayak gini nih. Akhirnya kita sudah sampai di akhir diskusi hari ini, dan dari obrolan tadi jelas bahwa AI bukan sekedar alat tetapi solusi nyata untuk menghadapi tantangan besar di dunia finansial. Dan kita juga sudah dengar bagaimana AI bisa meningkatkan efisiensi, keamanan, dan menciptakan peluang baru. Nah, bagi Sobat Teknologi, kalau Anda ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk cek sumber daya dari tamu-tamu kita hari ini atau eksplorasi lebih dalam tentang teknologi ini. Pastikan Anda juga untuk selalu berlangganan podcast kami, karena kami akan terus mengupas tren dan inovasi terbaru di industri ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya.